Pemirsa, kasus kebakaran di ibu kota di awal tahun 2022 menembus 138 kasus. Ini membuktikan angka kasus kebakaran meningkat dibanding Januari 2021, yakni 96 kasus. Sejumlah kasus bahkan menelan korban jiwa. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta pun menganggarkan dana 131 miliar rupiah untuk penanggulangan kebakaran. Lalu strategi apa yang dilakukan pihak terkait untuk menekan angka kasus kebakaran di Jakarta, dan apa tanggapan warga terkait Jakarta yang masuk daerah rawan kebakaran? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Revika Sibarani. Pemirsa, beberapa waktu lalu kasus kebakaran yang menewaskan sejumlah penghuni rumah kembali terjadi di ibu kota. Meskipun tingkat kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun potensi kebakaran di ibu kota masih tetap tinggi. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta pun menganggarkan sebesar 131 miliar rupiah untuk penanggulangan kebakaran. Lalu seperti apa antisipasi dan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di wilayah DKI Jakarta? Kita cari tahu. Data Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mencatat dalam 2 tahun terakhir, kasus kebakaran di wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan. Dan untuk periode Januari 2021 hingga September 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dan penurunan paling signifikan ini terjadi pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2019 sendiri ada sebanyak 1.598 kasus, kemudian tahun 2020 ada sebanyak 1.143 kasus atau turun 31% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2021 lalu ada sebanyak 1.132 kasus atau turun 0,19% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data kasus kebakaran sepanjang tahun 2021, paling banyak terjadi pertama di Jakarta Timur sebanyak 331 kasus, menyusul Jakarta Selatan 328 kasus, kemudian Jakarta Barat 322 kasus, Jakarta Utara 226 kasus, dan Jakarta Pusat 146 kasus. Sementara berdasarkan penyebab paling banyak terjadi kebakaran akibat yang pertama adalah listrik sebesar 61,4%, kemudian menyusul adalah gas 9,5%, kemudian pembakaran sampah 5,9%, rokok 2,1%, lilin 0,2%, dan penyebab lainnya 20,8%. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Damkar, sektor Tambora, Jakarta Barat nih. Nah, saya mau berbincang langsung dengan kepala regunya. Kita ikutin ya. Halo Bapak, Pak Iqbal, selamat siang Pak. Sehat Pak? Boleh ngobrol sebentar ya Pak ya? Pak, seperti yang kita tahu nih, kalau beberapa waktu terakhir ini memang sedang banyak terjadi kebakaran begitu ya Pak di wilayah Tambora. Ini Bapak boleh jelaskan sedikit nggak sih Pak? Iya, untuk kebakaran di Tambora memang sekarang tuh frekuensinya lagi naik gitu. Betul. Terakhir itu kita ada 2 kejadian, yang satu di Tanah Sereal, yang terbaru itu di Kali Anyar. Itu di RW 1, di RT-nya 6, 7, sama 8. Ada dampak sampai korban jiwa Pak? Kalau korban yang terbakar itu 12, 19, 2. Jadi total berapa? Sampai puluhan ya Pak ya? Oh, lebih puluhan ya. Oke, nah Pak, saya mau tanya nih Pak, Bapak bersama dengan tim seperti apa sih kesiapsiagaan ketika ada terjadi kebakaran ini, boleh jelaskan nggak nih Pak? Mungkin peralatan yang dibutuhkan seperti apa Pak? Iya, ya peralatan yang dibutuhkan yang pertama sih mungkin dari alat pelindung diri kita dulu yang utama. Alat pelindung dirinya seperti apa sih? Boleh saya lihat nggak nih Pak langsung? Boleh langsung. Kita kemana nih Pak? Situ ya Pak? Oke. Ya. Nah ini ya Pak? Iya.
kurang lebih alat pelindung diri kita ini ya ada fire jacket. Oke, ini ada jaketnya fire seperti ini ya Pak? trouser, iya. Ini sepatu safety-nya. Ini ada helm. Oke. Sarung tangannya ada di unit semua. Nah ini untuk evakuasi, ada juga kita punya evakuasi buat evakuasi sarang tawon. Oh, berarti beda ya Pak ya ini? Oke. Iya, kalau untuk kebakaran kita pakai ini, ada evakuasi sarang tawon kita pakai ini. Oke, nah ini menjadi perlengkapan yang wajib sebelum terjun ke lapangan ya Pak ya? Oke, terus apa lagi Pak selain peralatan ini Pak? Iya, berikut kita ada di unit termasuk breathing apparatus, alat bantu pernapasan, ada di unit, kita standby semua di unit. Oke. Termasuk selang, pemancar, cabang dan lain-lainnya semua ada di unit. Oke, kemudian untuk truk atau mobil yang digunakan ini Pak, ini selalu dicek nggak sih ini Pak? Selalu dicek kita. Kita setiap masuk jaga itu kita selalu cek semua, kita cek baik itu unitnya, kondisi airnya, kondisi pompanya, berikut semua penunjang-penunjangnya seperti selang, pemancar, pipa cabang dan lain-lainnya semua kita cek semua. Oke, berarti jika suatu waktu ada terjadi kebakaran, ini Bapak bersama dengan tim ini langsung ya Pak, dengan cekatan ya Pak, tidak butuh waktu lama begitu ya Pak ya? Iya. Kita langsung siap karena sudah dicek pas kita naik jaga, aplusan itu semua kita cek. Kalau ada kendala kita tetap laporkan ke sana. Pokoknya semuanya udah ready semua gitu, termasuk air di dalam tangkinya juga udah ready semua. Jadi siap action kita. Kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta itu bekerja sama dengan DRRC Universitas Indonesia atau UI yang mana melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran yang berbasis RW. Jadi di kami ini alhamdulillah saat ini sudah selesai melaksanakan pemetaan RW atau daerah rawan kebakaran. Dari 2.706 RW yang sudah kami data dan kami petakan, ternyata terdapat kategori sebanyak 482 RW kategori kelompok rawan atau berat ya. Kemudian juga ada 62 RW kategori sangat rawan atau sangat berat. Strategi yang kami lakukan yaitu yang pertama tentunya adalah melaksanakan publikasi menginformasikan terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Penanggulangan Kebakaran. Yaitu kami melaksanakan sosialisasi atau mempublikasikan melalui media sosial, melalui IG, melalui Facebook, Twitter, lain sebagainya. Dan juga tadi yaitu melaksanakan sosialisasi menggunakan woro-woro. Nah, woro-woro itu unik sekali, jadi seperti sosialisasi menggunakan pengeras suara ya, menggunakan motor, bahkan menggunakan pengeras suara tempat peribadatan yang ada di lingkungan masyarakat, musola maupun masjid, ya itu dia. Nah, terkait dengan itu, harapan kita semua adalah bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran itu dilakukan oleh seluruh unsur, terlebih adalah unsur masyarakat yang ada di sini. Harapannya adalah masyarakat semakin sadar, semakin patuh bagaimana menggunakan listrik di DKI Jakarta ini secara tertib dan rapi sesuai dengan ketentuan. Nah pemirsa, saat ini saya mau mencoba mewawancarai beberapa warga Taman Sari yang memang wilayah ini sempat terjadi kebakaran besar juga. Nah saya coba cari satu bapak, ini ada bapak-bapak. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya. Ini Bapak siapa Pak? Bapak Usep. Bapak Usep. Bapak Usep, Bapak sempat terjadi kebakaran juga di rumahnya ya Pak ya? Iya betul. Oke, nah Pak, Bapak sendiri ini untuk antisipasi ke depannya seperti apa nih? Karena memang wilayah ini rawan kebakaran begitu ya Pak ya? Ya, jadi untuk warga supaya menjaga listrik itu terutama ya, listrik tabung gas ya, itu jangan sampai bocor. Dan kedua masak juga ya, jangan ditinggal. Itu saja himbauan saya. Oke. Ya. Karena memang kalau di sini mayoritas penyebabnya apa Pak? Kebakarannya? Listrik ya Pak ya? Listrik karena dia lupa mematikan, jadi sehingga air menimbulkan percikan api. Oke. Nah terakhir Pak, harapan Bapak untuk pemerintah seperti apa nih Pak? Harapan saya untuk pemerintah untuk membantu yang belum terbangun, karena masih banyak warga saya yang belum terbangun. Itu saja. Oke, semoga harapannya didengar pemerintah nih ya Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak. Halo Pak, selamat siang Pak. Siang. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ade Suwanto. Pak Ade ya Pak? Iya. Pak Ade, ini mau tanya dulu nih sebelumnya. Bapak rumahnya juga sempat kebakaran kemarin Pak?
Iya, kebakaran juga. Oke, nah Bapak harapannya ke depan nih antisipasinya seperti apa nih supaya tidak terjadi kebakaran lagi, Pak? Untuk kedepannya saya berharap pada dinas sosial ya, terutama yang membidangi untuk PPK, Ya. dinas pemadam kebakaran itu bersosialisasi ke bawah yang sekiranya ada identifikasi wilayah itu emang rawan kebakaran. Oke. Ya kan, jadi disiapkan segala sesuatunya, di samping edukasi tentang pemasangan listrik, alat pemadam api ringan ataupun yang lain-lain. Agar semuanya sesuai aturan yang ada Sesuai ya dengan Pak. aturan yang Oke, ada. terima kasih banyak Pak Ade Iya. ya untuk informasinya. Silakan beraktivitas kembali Pak. Nah, satu lagi nih ada ibu cantik, saya mau tanya seorang ibu. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Siang Ibu juga, siapa Bu? Bu Dewi. Bu Dewi, boleh saya ajak ngobrol bentar ya Bu Dewi? Boleh. Bu Dewi, ini saya mau nanya nih, Ibu kemarin sempat kebakaran juga rumahnya? Rumah saya alhamdulillah nggak kebakar, Oh, tapi alhamdulillah warga saya yang kena kebakar itu 2 RT. Oh, warga Ibu Warga banyak ya, saya. 2 RT ya? Heeh. Nah, kedepannya nih Bu, antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran lagi seperti apa nih Bu Dewi nih? Saya menghimbau kepada warga untuk berhati-hati dalam misalkan masalah listrik, masalah tabung yang kita harus waspadai, yaitu harus diantisipasi sampai gimana, sampai benar-benar itu harus diperhatikan. Yang nomor 1 itu yang masalah listrik dan tabung gas. Oke. Saya harus ditekankan sama warga saya, masalah itu yang harus diperhatikan. Karena memang kemarin kebakaran ini disebabkan apa sih Bu? Kebakaran itu disebabkan oleh listrik ya, Listrik ya kemarin ya Bu? korslet listrik. Oke. Nah kalau itu tadi himbauan Ibu kepada warga. Nah kalau untuk pemerintah sendiri, harapan Ibu seperti apa? Untuk pemerintah itu, supaya pemerintah itu, alhamdulillah sih dari pemerintah selama ini ada perhatiannya untuk pemerintah. Saya sangat berterima kasih, kemarin warga saya sudah mendapatkan santunan juga dari pemerintah. Yaitu pemerintah masalah ini ada perhatiannya juga untuk warga yang korban kebakaran. Yaitu berupa santunan uang kemarin. Sudah dapat sih, sudah dinikmati sama mereka. Jadi ya bagus sih dari pemerintah, Cepat tanggap begitu ya? Masalah kebakaran ini langsung ditangani sama mereka. Oke, kita berdoa semoga di wilayah ini tidak terjadi ada kebakaran lagi ke depan ya Bu ya. Amin, Oke. ya, semoga waspada mereka itu. Waspada selalu warga ya, Bu. Warga, Terima kasih banyak ya Bu Ya, Dewi untuk ya, waktunya. Silakan ya. beraktivitas kembali Bu. Kasus kebakaran di wilayah DKI Jakarta masih terbilang cukup tinggi. Apalagi masih banyaknya pemukiman padat penduduk yang ada di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Pihak dari Gulkarmat DKI Jakarta mengambil upaya mitigasi non-struktural dengan cara melakukan pemetaan kepada daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran. Namun sejumlah strategi yang diambil oleh pihak-pihak terkait ini tidak cukup. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk mencegah terjadinya kebakaran itu sendiri. Dari Jakarta, Retika Sibarani, Ade Suryananda, dan Raga Firdaus, iNews melaporkan.